Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pelajaran fisika, kita sudah memasuki bab yang ketiga dengan judul gerak lurus. Jadi nggak terasa ya, sudah bab ketiga kita setelah minggu lalu selesai kita tentang UH vektor, kita akan masuk bab yang baru. Di sini Ustazah akan paparkan dan akan menjelaskan juga melalui contoh soal yang ada. Jadi disimak dan diikuti video serta modul yang Ustazah kirim. Gerak lurus, kita mulai ya. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak tersebut. Jadi bab tentang gerak lurus yang akan kita pelajari kali ini dalam ilmu fisika, dia berada dalam cabang ilmu yang namanya kinematika. Jadi itu adalah arti kinematika ya, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab dari gerak tersebut. Dalam membahas kinematika, besaran-besaran yang berhubungan antara lain yaitu waktu, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan. Nah, jadi Ustazah rasa besaran-besaran yang Ustazah sebutkan barusan itu sudah tidak asing lagi kan ketika mempelajari tentang masalah gerak. Jadi besaran yang kita pelajari hanya seputar itu aja. Kinematika tidak dapat digunakan untuk menentukan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, jadi kan sudah terjawab nih kan dari definisi awal kinematika yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kinematika dia mempelajari tentang gerak tapi tidak mempelajari penyebab gerak tersebut. Nah, berarti kan kalau timbul pertanyaan, jadi apa penyebab gerak? Nah, jawabannya penyebab suatu benda bisa bergerak adalah gaya. Tapi karena kita mempelajari cabang ilmu kinematika, kita hanya membahas besaran-besaran yang tadi saja. Jadi tidak membahas besaran gaya. Nah, kalau nanti kita belajar mengenai gerak dan kita membahas juga mengenai penyebabnya yaitu gaya, itu akan dipelajari pada cabang ilmu lain yaitu namanya dinamika. Yang mana dinamika ini pun akan kita pelajari lagi pada bab berikutnya. Masih di kelas 10 ini akan kita pelajari. Pembahasan mengenai gerak lurus pada bab ini ada secara garis besar ada 5. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai apa itu gerak, pengertian gerak, kemudian apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Kemudian yang kedua, tentang apa itu kelajuan, kecepatan dan juga percepatan. Jadi kita akan membahas kembali mengenai besaran-besarannya ini. Yang ketiga, baru kita akan bahas mengenai gerak lurus beraturan. Ya, jadi kalau kita belajar mengenai gerak, nggak mungkin rasanya kalau kita nggak belajar mengenai GLB dan juga GLBB. Nah, ini yang GLB sama GLBB kan sudah pernah dipelajari juga sebelumnya di SMP, ya kan? Nah, jadi kita akan kembali bahas mengenai itu. Jadi diingat lagi aja waktu di SMP apa sih pelajaran tentang gerak yang dipelajari. Nah, di SMA pun kita akan mempelajari tentang itu juga, cuman memang ada penambahan. Nah, yang kelima yaitu mengenai gerak vertikal. Ini memang belum ada waktu di SMP kan. Dan gerak vertikal ini sebenarnya merupakan bagian dari GLBB. Nah, jadi ada 5 secara garis besar isi yang terkandung dalam bab gerak lurus ini. Itu semualah yang akan kita pelajari. Nah, tapi untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari poin 1 dan 2 mengenai apa itu gerak, jarak, perpindahan, kelajuan, dan juga kecepatan. Jadi untuk pertemuan kali ini 2 poin ini dulu yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai. Saya akan menjelaskan yang bagian pertama mengenai pengertian gerak, jarak, dan juga perpindahan. Kita mulai dari definisi gerak. Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda terhadap kerangka acuan tertentu. Jadi kata kuncinya di sini gerak itu adalah perpindahan posisi terhadap acuan. Acuannya di mana? Ya.
Namun, di alam semesta ini tidak ada kerangka acuan yang bersifat mutlak. Maka, tidak ada juga gerak yang sifatnya mutlak. Hal ini berarti bahwa gerak itu bersifat relatif, karena dia nggak ada acuan yang sifatnya mutlak. Nah, makanya gerak itu dia bersifat relatif. Sehingga biasanya digunakan istilah gerak relatif. Sebuah benda yang diam relatif terhadap kerangka acuan tertentu, sebuah benda yang diam ya terhadap kerangka acuan tertentu, bisa saja benda itu sedang bergerak terhadap kerangka acuan yang lain. Nah, oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu di alam ini sebenarnya bergerak. Nah, jadi kan definisinya gini. Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda terhadap kerangka acuan tertentu. Tapi kan dibilang bahwa nggak ada kerangka acuan yang sifatnya mutlak. Maka dari itu, walaupun kita menganggap benda itu diam, tapi sebenarnya benda itu juga bergerak terhadap kerangka acuan yang lain. Atau sebaliknya, ketika kita menganggap suatu benda itu bergerak, tapi bisa aja benda itu sebenarnya diam terhadap kerangka acuan yang lain. Maka dari itu nggak ada kerangka acuan yang mutlak di alam semesta ini. Jadi gerak itu disebut juga sebagai gerak relatif. Jadi kan relatif dia bergerak terhadap kerangka acuan ini, tapi belum tentu dia bergerak terhadap kerangka acuan yang lain. Contoh nih, misalnya Antuna sedang bergerak mengalami perubahan posisi dari asrama ke kelas. Nah, kalau kita ambil acuannya adalah asrama, maka Antuna dikatakan sedang bergerak karena Antuna mengalami perubahan posisi, yaitu yang mulanya di asrama sekarang sudah berada di kelas. Itu kalau acuannya adalah asrama. Tapi kalau kita ambil acuannya adalah sekolah Albaina, apakah Anti sedang bergerak? Jawabannya tidak, karena Anti masih berada di lingkungan sekolah. Nah, jadi gitu, sifat geraknya relatif. Kalau terhadap asrama dikatakan bergerak, tapi kalau acuannya sekolah Albaina, nanti dikatakan tidak bergerak. Paham? Bagaimana yang dimaksud atau definisi dari gerak? Ya. Nah, pada dasarnya, gerak dibedakan menjadi gerak translasi, rotasi, dan juga vibrasi atau getaran. Nah, namun dalam bab ini kita hanya akan membahas tentang gerak translasi aja. Ya, jadi di bab gerak lurus ini kita akan membahas tentang gerak translasi. Makanya nanti dikenal juga gerak lurus itu istilah lainnya adalah gerak translasi. Apa itu gerak translasi atau gerak lurus? Adalah gerak benda dalam garis lurus. Setiap titik pada benda tersebut mengikuti suatu lintasan yang sejajar dan tidak terjadi perputaran. Jadi gerak translasi itu lintasan gerak yang ditempuh oleh benda itu lintasannya berupa garis sejajar dan tidak mengalami perputaran. Jadi lurus saja kayak gitu. Tapi lurus yang dimaksud di sini bukan berarti cuman boleh ke kanan atau ke kiri atau ke utara, ke selatan, itu kan garis lurus juga kan, tapi bisa aja kok kayak ke tenggara, barat daya, jadi nggak mesti di X atau Y kayak gitu, boleh kok agak miring, yang penting kan lintasannya, gitu kan, lintasannya kan lurus kan, jadi walaupun dia ke arah tenggara, barat daya, tapi itu tetap masih yang dimaksud dengan lintasan yang lurus, kayak gitu. Nah, dalam kinematika, sebuah benda disederhanakan dengan menganggapnya sebagai partikel, sehingga aspek-aspek rotasi dan vibrasi dari benda tersebut dapat diabaikan. Dalam hal ini, partikel diartikan sebagai suatu benda yang memiliki massa tertentu, tapi ukuran atau bentuknya itu dapat diabaikan. Jadi kita akan mempelajari bab ini, nanti kan misalnya ada nih contohnya sebuah mobil, sebuah bola bergerak kayak gitu-gitu kan. Nah, kita menganggap objek yang akan kita pelajari itu merupakan suatu partikel. Tapi partikel di sini artinya adalah suatu benda yang memiliki massa tapi bentuknya atau ukurannya itu dapat diabaikan. Jadi nggak ada perbedaan pembahasan nanti, misalnya ketika contohnya mobil atau ketika contohnya bola, jadi kan bentuknya beda tuh kan si mobil sama bola, tapi bentuknya itu dapat kita
abaikan. Jadi kita hanya memperhatikan masanya aja. Jadi itulah yang diartikan sebagai partikel di sini. Jadi kalau di kimia mungkin kimia kan partikel itu kan benda yang ukuran sangat kecil, penyusun suatu materi kayak gitu kan. Tapi pada bab kinematika definisi dari partikel itu lebih khusus. Itu seperti yang apa Ustazah jelaskan tadi. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai pengertian gerak. Bisa dipahami apa yang Ustazah sampaikan tentang ini, tentang gerak. Jadi memang poinnya yang dikasih tanda biru ini, ya, perubahan posisi suatu benda. Nah, yang selebihnya itu bisa didengar juga sebagai penambah pengetahuan tentang makna gerak itu yang bagaimana sebenarnya. Udah ya. Sekarang kita masuk yang kedua lagi mengenai jarak dan perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan ini sebenarnya adalah dua besaran yang berbeda walaupun mereka memiliki satuan yang sama. Jarak sama perpindahan satuan internasionalnya adalah meter. Ya, sama-sama meter, tapi mereka berbeda. Nah, kita akan bahas apa itu beda jarak dan perpindahan. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda dari keadaan awal ke keadaan akhir. Sementara jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda selama benda tersebut bergerak. Nah, jadi kalau perpindahan kita tuh perlu sekali mengetahui di mana awalnya, di mana akhirnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan perpindahan itu tarik garis nanti di mana awalnya, di mana akhirnya, tarik garis. Berapa panjang garis yang kita hitung, itulah yang dinamakan dengan perpindahan. Jadi cuma memperhatikan di mana awalnya dan di mana akhirnya. Sementara kalau jarak, kita itu mengikuti kemana dia pergi. Maksudnya berapa sih panjang lintasan yang dilalui benda selama dia bergerak. Nah, kita hitung tuh berapa panjang lintasannya. Nah, setelah kita hitung, kita totalkan, itulah yang dimaksud dengan jarak. Jadi dia perlu kayak mana rute-rute dia bergerak gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan jarak. Sementara kalau perpindahan, dia cuma perlu di mana awal, di mana akhir. Tarik garis dari awal ke akhir berapa panjangnya, itulah yang dimaksud dengan perpindahan. Nah, biar lebih paham nih, saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Bunga berjalan 100 meter menuju warung, kemudian kembali lagi ke rumahnya melewati jalan yang sama. Maksudnya gini kan, Bunga tuh sekarang berada di rumah, kemudian bunganya mau ke warung. Dari rumah ke warung itu jaraknya 100 meter. Nah, setelah dia sampai di warung, dia balik lagi ke rumahnya melalui jalan yang sama. Yang jadi pertanyaan, berapakah perpindahan dan jarak pada peristiwa tersebut? Nah, sesuai definisi yang tadi sudah sampaikan, kalau perpindahan, dia kan hanya perlu memperhatikan di mana awalnya dan di mana akhirnya. Nah, dari cerita ini kan, Bunga awalnya berada di rumah, berarti posisi awalnya rumah kan. Kemudian dia ke warung tapi kembali lagi ke rumah. Berarti awalnya di rumah, akhirnya juga di rumah. Ada nggak perpindahannya? Nggak ada, karena keadaan awal dan akhirnya sama. Maka di sini jawabannya perpindahannya adalah 0. Nah, jaraknya gimana? Apakah 0 juga? Enggak, karena jarak itu kan merupakan panjang lintasan yang dilalui suatu benda selama dia bergerak. Berarti kita ikutilah rutenya. Dari rumah ke warung 100 meter. Kemudian warung ke rumah lagi 100 meter. Berarti berapa seluruh panjang lintasan yang ditempuhnya? Adalah 200 meter. Nah, dari contoh pertama ini bisa membedakan yang mana perpindahan dan yang mana jarak. Nah, setelah contoh yang pertama, ada contoh kedua. Yang contoh kedua ini akan Ustazah bahas di video. Yang contoh ketiga juga akan Ustazah bahas di video ya. Nah, jadi udah selesai mengenai jarak dan perpindahan. Selanjutnya, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah,
Jadi kelajuan dan kecepatan ini dia sama halnya juga sih kayak jarak sama perpindahan, itu satuannya sama. Satuan internasionalnya sama-sama meter per sekon. Tapi sebenarnya antara kelajuan dan kecepatan itu merupakan besaran yang berbeda, jenisnya juga berbeda. Kalau si jarak sama perpindahan ini kan, kalau jarak besaran skalar, kalau perpindahan besaran vektor. Berarti kalau perpindahan punya arah, jarak enggak. Nah, sementara kalau kelajuan itu merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda per satuan waktu, dan dia merupakan besaran skalar karena kan temannya jarak kan tadi skalar kan. Nah, jadi kelajuan merupakan besaran skalar yang definisinya adalah jarak per satuan waktu. Sementara kalau kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Berarti kecepatan ini termasuk ke dalam kategori besaran vektor. Jadi ini sudah kasih merah ya biar jangan tertukar. Kalau mau menghitung kelajuan pakainya jarak. Tapi kalau mau menghitung kecepatan pakainya perpindahan. Rumusnya sama-sama V sama dengan S per T. Sama ya. Cuman S di sini ketika kita mau menghitung kelajuan maknanya adalah jarak. Tapi S di sini kalau kita mau menghitung kecepatan itu maknanya adalah perpindahan. Nah, jadi rumusnya sama. Cuman definisi S di sini yang berbeda. Tergantung pertanyaannya. Oke? Ini yang saya sampaikan. Selain itu, kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan merupakan besaran vektor. Di sini juga udah ada contoh soal, akan saya bahas pada video berikutnya. Dan yang terakhir adalah percepatan. Nah, percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap waktu. Perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi perlu sekali ditekankan dalam pemahamannya bahwa percepatan itu baru ada ketika kecepatannya berubah. Ya, kalau kecepatannya berubah, maka di situ ada percepatan. Tapi kalau kecepatannya tuh nggak berubah, sama aja kapanpun dia bergerak, maka tidak ada percepatan atau percepatannya itu 0. Ingat ya definisi dari percepatan. Nah, definisinya kan tadi percepatan adalah perubahan kecepatan. Ya, perubahan kecepatan. Nah, jadi perubahan kecepatan yang dihasilkan tadi akan menghasilkan percepatan kan? Ada yang bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif percepatan tuh. Kalau percepatan yang bernilai positif itu menandakan terjadinya penambahan kecepatan. Kan makna perubahan di sini kan ada dua. Bisa kecepatannya bertambah, bisa juga kecepatannya berkurang. Nah, kalau percepatan yang bernilai positif itu kecepatannya nambah. Kalau percepatan yang nilainya negatif itu kecepatannya berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan adanya tanda positif dan negatif pada percepatan. Nah, percepatan yang bertanda negatif inilah dinamakan dengan perlambatan. Ya, jadi kalau percepatan itu kecepatannya meningkat atau bertambah, sementara kalau perlambatan kecepatannya berkurang. Nah, sesuai definisinya tadi, cara menghitung percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T. Delta ini kan perubahan. Kalau perubahan itu kan berarti ada awal, ada akhir. Maka boleh juga kita jabarkan lagi V yang delta V ini menjadi V2 dikurang V1. Dan delta T, T2 kurang T1. Jadi A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V1 kecepatan awal, satuannya meter per sekon. V2 kecepatan akhir, nih afwan saya salah ketik akhir nih ya, satuannya meter per sekon. Sementara delta T adalah selang waktu atau durasi waktu atau rentang waktu, sama aja maknanya, satuannya sekon. Nanti contoh tentang percepatan akan saya sampaikan pada video berikutnya.
Nah, jadi selesai sudah pemaparan kita untuk pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita hanya kenalan mengenai besaran-besarannya aja. Ya, apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kecepatan, percepatan, dan juga kelajuan. Jadi hanya membahas mengenai besaran-besarannya aja, sama kenalan apa sih definisi dari gerak. Contoh soal kedua, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi di sini seperti garis bilangan kan, ada titik A, C, O, D, dan juga B. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui suatu benda bergerak apa enggak kan tergantung acuan. Nah, pada soal ini disebutkan bahwa titik O adalah sebagai acuannya. Yang ini berarti kan ini sebagai acuan pas di koordinat 0 ini, di posisi 0 ini. Pertanyaan yang pertama, tentukanlah jarak dan perpindahan benda yang bergerak dari A ke B kembali ke C. Berarti rutenya A ke B, habis itu ke C. Kita ikuti alurnya. Dari A ke B. Berapa dia tuh? Hitung aja. Sini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kalau dari A ke B ada 11 kotak, ya kan? Atau 11 langkah. Kemudian dari B ke C lagi. Sini tadi kan tambah ke C. Berapa lagi B ke C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Jumlahkan semuanya. Karena kan definisi jarak itu seluruh atau panjang lintasan yang ditempuh benda selama dia bergerak kan. Jadi kita ikutilah berapa langkah dia dalam pergerakannya. Setelah itu kita totalkan. Jadi jawabannya 18 untuk jarak. Jadi karena jarak ini merupakan besaran skalar, kita tidak memandang adanya tanda positif atau kita tidak memandang adanya tanda positif, walaupun tadi kan dari B ke C ini dia bergerak ke kiri kan, jadi nggak dikurang, nggak. Jadi kalau jarak dia positif semua. Jadi kita hitung aja berapa jumlah perjalanan yang dia lewati selama bergerak. Nah, itu untuk jarak. Sekarang kalau perpindahan, nah, sesuai definisinya kan perpindahan itu hanya memperhatikan posisi awal dan akhir. Nah, berapa jaraknya berapa panjang lintasannya dari awal dan akhir itu? Berarti kan mulanya di A. Berarti di sini dia kan berakhirnya di C. Dah, kita hanya butuh itu aja. Berarti kita nggak mempedulikan yang B. Berarti dari A ke C berapa ini? 1, 2, 3, 4. Karena dia bergerak arahnya ke kanan kan, maka dia tandanya positif. Berarti perpindahannya adalah 4 meter. Dan yang kedua, pergerakan benda mulai dari titik O, kemudian ke A, ke B, ke C, ke D, dan kembali lagi ke O. Inilah rute dia. Kita akan menghitung jarak. Kita hitung dulu dari O ke A. Mana O? Ini dia kan ke A. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti O ke A 6. A ke B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ditambah 11. B ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C ke D 1, 2, 3, 4. 4. D ke O 1, 2, 3, 4. Kelebihan. D ke O 1, 2. Ditambah 2. Berapa semuanya nih? 6 tambah 11, 17. 17 tambah 7, 24. 24 tambah 4, 28. 28 tambah 2, 30. Oh, ini nggak pakai satuan ya, karena soalnya nggak bilang meter ya. Nah, kalaupun mau dikasih satuan nggak apa-apa sih meter. Nah, berarti ini adalah jaraknya. Bagaimana dengan perpindahan? Mula-mulanya di O, akhirnya juga di O, maka perpindahannya 0. Contoh yang ketiga, sebuah benda mula-mula berada di titik O, bergerak 10 meter ke kanan.
dan kemudian 2 meter ke kiri. Berapakah jarak dan perpindahan akhir benda tersebut? Nanti kita coba gambarkan rute perjalanannya. Kan? Ini kan dia dari O, habis itu 10 meter ke kanan. Nanti kita gambarin aja, ini ke kanan sejauh 10 meter. Ya, ini 10 meter. Habis itu dia ke kiri lagi sejauh 2 meter. Berarti dia ke kiri sejauh 2 meter. Kira-kira di sini. Gitu kan? Berarti yang ini adalah posisi awalnya. Yang di sini adalah posisi akhir. Gitu kan? Terus kita kasih nama aja lah. Dari O ini dia tadi awalnya misalnya ke A dulu. Ke A baru habis itu ke B. Jadi O sebagai titik awal, B sebagai posisi akhir. Jaraknya sama kayak tadi. Kalau jarak kan seluruh lintasan yang ditempuhnya. Berarti kan dia bergerak dari O ke A. Itu berapa? 10 kan? Kemudian A ke B 2. Jadi 10 tambah 2 sama dengan 12 meter. Inilah jaraknya. Gimana dengan perpindahan? Perpindahan hanya memperhatikan di mana awalnya dan di mana akhirnya. Berarti hanya hanya panjang lintasan dari O ke B. Berapa tuh O ke B? Kalau semuanya kan 10, di sini udah 2, berarti sisanya ada 8. O ke B kan ke kanan nih, berarti dia juga bertanda positif. Tapi nggak usah kita tulis positifnya, nggak apa-apa. Berarti jaraknya 12 meter dan perpindahannya 8 meter. Soal keempat, kali ini kita masuk ke bagian kelajuan dan kecepatan. Soal keempat, sebuah mobil berangkat dari suatu tempat dalam garis lurus menempuh jarak 20 km ke kanan. Kemudian kembali lagi ke tempat asalnya selama durasi waktunya 1 jam. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dari perjalanan mobil tersebut? Nah, perjalanannya itu kan ini misalnya posisi awalnya. Kemudian dia bergerak ke kanan katanya kan sejauh 20 meter. Misalnya dari A ke B misalnya. Kita kasih nama titiknya. Ini sejauh 20 km. Kemudian setelah sampai di B, dia kembali lagi ke titik asalnya. Ke titik asalnya. Katanya gitu kan? Berarti di sini awalnya dia berangkat, di sini juga akhirnya. Nah, jadi selama perjalanannya menempuh waktu 1 jam. Pertanyaannya adalah tentukan berapa kelajuan rata-rata. Yang A, kelajuan rata-rata. Cara ngitung kelajuan rata-rata gimana? V sama dengan S per T. Yang mana S di sini kalau kelajuan temannya siapa tadi? Jarak. Berarti dari soal ini kita harus menentukan berapa jarak yang ditempuhnya. Berarti dari A ke B 20, B ke A lagi 20. Berarti jaraknya semuanya 40 km per, nah ini kan selang waktu, rentang waktu, durasi waktu gitu kan, selama dia bergerak. Berarti tadi kan dibilang di soal 1 jam. Berarti waktunya 1 jam. Maka berapa nih kelajuan rata-ratanya? 40 per 1, 40 km per jam. Jadi nggak apa-apa lah satuannya dalam kilometer per jam. Karena kalau kilometer kan pasangannya jam. Kalau meter baru pasangannya senti. Ini kan udah sesuai pasangannya, jadi nggak apa-apa. Jawabannya dalam 40 km per jam. Ya, kecepatan rata-rata lagi. Rumusnya kan juga S per T. Cuman S di sini kalau untuk kecepatan dia adalah perpindahan. Gimana perpindahannya? Awal kan kita harus cari awalnya di mana, akhirnya di mana kan. Di sini awalnya, di sini akhirnya, nggak pindah tempat dia, berarti perpindahannya 0 per 1. Maka kecepatannya bisa dinyatakan dalam nilai 0 km per jam. Tuh, soal kelima, mudah-mudahan akan lebih paham lagi ya tentang kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Soal UN 2017. Sebuah benda mula-mula berada di titik A dengan koordinat 0,0. Kemudian bergerak selama 2 sekon ke titik B yang posisinya 2,0.
Selanjutnya bergerak lagi menuju titik C dengan koordinat 4,3. Nah, dari perjalanan benda tersebut dari A ke B kemudian ke C, tentukanlah berapa besar kecepatan rata-rata dari gerak benda. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini kita harus menggambarkannya atau memindahkan kondisi soal ini ke dalam koordinat kartesius. Mula-mulanya dia di A kan, 0,0 katanya. Ini dia A. Selanjutnya ke B 2,0. Ini B. Di A ke B kayak gini kan. Selanjutnya dari B ke C. Yang C itu 4,3. Berarti ini 4, 3-nya ini. Berarti di sini adalah titik C. Jadi ginilah perjalanannya. Dari A ke B, kemudian B ke C. Udah nampak kan rutenya? A ke B, B ke C. Jadi pertanyaan adalah tentukan kecepatan rata-rata. Berarti ngitungnya V sama dengan S per T. Kalau kecepatan S di sini adalah perpindahan. Maka dari soal ini kita harus menghitung berapa besar perpindahan. Perpindahan itu kan perlunya di mana awal, berarti di sini kan. Di mana akhir? Di C akhir. Berarti tariklah garis dari A ke C. Gitu. A ke C. Nah, berapa nih A ke C? Nah, kita hitunglah pakai Pythagoras. Gimana nih cara ngitung dari A ke C-nya? Ini kan? Gimana cara ngitungnya tuh? Berarti kita gunakan bantuan dari Pythagoras. Kita buat segitiga siku-siku. Gini ya. Ini segitiganya. Nah, berarti sekarang kita harus menghitung berapa sisi miring, gitu kan? Jadi dari sini ke sini 4. Dari sini ke sini 3 kan? Berarti sini 3, 4, berarti langsung ketebak ya. Maka ini 5. Jadi perpindahannya 5. Waktunya berapa? Tadi kan dibilang dari A ke B itu 2 sekon. Kemudian dari B ke C 3 sekon. Berarti semuanya berapa? Jadi waktunya semuanya kita pakai ya. Jadi waktu yang dimaksud di sini kayak durasi perjalanannya. 2 di sini 3. Berarti semuanya 5. Jadi 5 per 5 1. Tadi kan satuannya meter per sekon. Kalau gitu jawaban yang benar adalah yang B. Udah lebih paham tentang menentukan kecepatan dan kelajuan rata-rata dari dua contoh soal yang udah kita bahas. Kali ini kita masuk ke soal terakhir, contoh soal terakhir maksudnya mengenai pembahasan tentang percepatan. Dari soal ini perhatikan ada 3 buah benda kan, benda A, benda B, dan benda C. Kecepatannya ketika 2 meter per sekon, kalau si A 2 meter per sekon. Ketika waktunya 4 sekon, maka kecepatan si A 6. Ketika waktunya 6 sekon, kecepatan si A 10 meter per sekon. Demikian juga sama B dan C ya. Berarti kalau pada saat waktunya 2 sekon, kecepatan si B 5, si C 10. Pada saat waktunya 4 sekon, si B 10, si C 8. Pada saat waktu 6 sekon, si B 15, si C 6 meter per sekon. Jadi itu ya cara membaca tabelnya. Nah, dari tabel mana kesimpulan yang tepat untuk menentukan bagian mana terdapat percepatan terbesar. Nah, optionnya ini A, B, C, D, E. Berarti kalau dilihat dari optionnya, kita harus menentukan satu-satu kan. Kita hitung dulu percepatan pada option A, kemudian option B, C, D, E, C, B, C, D, dan E. Barulah kita bisa menentukan nanti mana percepatan yang terbesar. Kita hitung dulu yang pertama ya, untuk benda A dalam waktu 1 sampai 2. T1 sampai T2. Kita hitung percepatannya. Option yang A, untuk benda A dari T1 sampai T2 katanya kan. T1-nya 2 sekon, T2-nya itu 4
sekon. V-nya ketika T1 ini si A 2 meter per sekon, si A juga pada saat T4 sekon itu 6 meter per sekon. Jadi angka-angka yang sudah tulis di sini itu diperoleh dari tabel yang tadi. Nah, kita hitunglah percepatannya. A itu kan delta V per delta T. Berarti awalnya kan yang ini nih. Akhirnya yang ini. Berarti delta V menjadi V2 kurang V1 kan? Berarti 6 kurang 2 per T-nya 4 kurang 2. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. 4 per 2, 2 meter per sekon kuadrat. Ini option A. Kita lagi hitung option B. Itu benda A juga, tapi dari T2 ke T3 katanya. T2 tadi, berapa T2-nya? 4 sekon. T3-nya 6 sekon. V di T2 ini 10. V di T3-nya bagi si A V2 bagi si A ya, bagi si A bukan 10, afwan, 6 bagi si A juga di V3-nya 10. Nah, berarti A sama dengan delta V per delta T. Berarti 10 kurang 6 per 6 kurang 4. 10 kurang 6, 4. 6 kurang 4, 2. 2 meter per sekon kuadrat. Kita hitung lagi yang C. Option yang C untuk benda B di T1 dan T2. T1 tadi itu 2 sekon kan, T2-nya 4 sekon. Berapa V di B ketika T1? Yaitu 5 meter per sekon. Berapa V di B pada saat T2? Yaitu 10 meter per sekon. Hitung A-nya. Delta V per delta T. Berarti 10 kurang 5 per 4 kurang 2. 5 per 2, 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti otomatis option A dan B ini enggak ya, karena udah kalah kan? Berarti ini enggak nih. Enggak, tapi masih ada option yang D. Option yang D itu adalah benda C ketika T1 dan T2. Ini 2 sekon kan, T2-nya 4 sekon. Lihat tabel lagi berapa V di C ketika T1-nya, yaitu 10 meter per sekon. Berapa V si C pada saat T2-nya? 8 meter per sekon. Nah, kita hitung A-nya lagi ya. Delta V per delta T. Berarti 8 kurang 10 per 4 kurang 2. Berarti 8 kurang 10 min 2 per 2 sama dengan min 1 meter per sekon kuadrat. Ternyata di sini kita temui ya bahwa ada percepatan yang bertanda negatif. Negatif ini berarti menandakan dia mengalami perlambatan. Kita hitung yang terakhir, option yang E. Option yang E itu untuk benda C juga, tapi pada saat T2 dan T3. T2 tadi 4 sekon kan, T3-nya 6 sekon. Berapa V si C pada saat T2? 8. V si C ketika T-nya 6. T-nya 6 ya. T-nya 6 sekon atau T3 yaitu 6 meter per sekon. A sama dengan delta V per delta T. Berarti 6 kurang 8 per 6 kurang 4. Min 2 per 2. Sama ya, min 1 meter per sekon kuadrat. Berarti udah kita peroleh tadi kan, kalau option A, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Option B, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Yang C, 2,5 meter per sekon kuadrat. Yang D, min 1 meter per sekon kuadrat. Yang E, min 1 meter per sekon kuadrat. Berarti mana yang terbesar? Nah, kalau kita mau menentukan yang mana terbesar, ataukah nanti pertanyaannya manakah yang terkecil, minnya ini nggak perlu kita pandang. Kita hanya memandang angkanya saja. Gitu ya, jadi min ini nggak kita
pandang. Berarti yang kita lihat sekarang optionnya ada 2, 2,5, 1 dan juga 1. Berarti mana yang paling besar? Adalah yang C. Itu jawabannya C. Semoga dapat dipahami ya pembahasan mengenai contoh soal yang saya bahas dan Antuna simak. Jadi sekarang langkah berikutnya Antuna ulang kembali mengerjakan contoh soal yang sudah berikan pada modul ini biar lebih ingat. Jadi kalau cuma didengar aja tanpa dituliskan lagi itu biasanya kurang apa ya? Kurang mendukung dalam mempelajari atau memahami suatu pelajaran, apalagi fisika. Jadi harus ditulis kembali, diikuti, diulangi, disimak apa yang sudah dijabarkan tadi dan kembali dijawab. Oke? Nah, demikianlah pemaparan yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi, walaupun latihannya belum Ustazah berikan sekarang, karena latihan akan Ustazah berikan pada pertemuan berikutnya, dikarenakan kan ini masih masa PTS-nya. Jadi, pertemuan setelah ini baru Ustazah akan kasih latihan mengenai pembahasan kita kali ini. Jadi, walaupun latihannya belum ada, yang Ustazah harapkan dari Antuna semua adalah contoh soal yang Ustazah jelaskan pada bab ini, itu Antuna ulang kembali mengerjakannya. Jadi disimak bagaimana cara Ustazah mengerjakan soalnya, kemudian diulang kembali mengerjakannya. Diulang kembali mengerjakan latihannya, ditulis kembali agar Antuna lebih paham tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi demikian saja pelajaran kita kali ini, dan kita kita pada kesempatan kali ini tidak ada meet, jadi insya Allah meetnya di pertemuan depan. Jadi demikian dulu pelajaran fisika kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan Antuna dalam menuntut ilmu fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau dikasih tahu grafik kecepatan terhadap waktu dan pertanyaannya adalah jarak, kita bisa menghitung jarak ini dengan cara menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, grafiknya itu kan yang ini nih, yang garis hitam ini kan. Ini grafiknya. Sekarang pertanyaannya jarak yang ditempuh benda. Berarti jarak keseluruhannya bergerak selama 20 detik. Berarti luas daerah yang di bawah grafik ini yang harus kita hitung. Berarti ini grafiknya, luas di bawahnya ini semua kan. Nah, inilah yang harus kita hitung berapa luasnya. Konsepnya sama kayak matematika, cara menghitung luas bangun datar. Kalau yang seperti ini kelihatan nggak? Ini berupa bangun datar apa? Nah, ini sudah kita ketahui berupa bangun datar apa? Jajar? Bukan. Trapesium, ya kan? Yaitu cara menghitungnya adalah luas dua garis sejajar, ini sama ini kan, kali tinggi bagi 2. Maka luasnya sisi sejajarnya mana? Berarti ini sama ini berapa nih? 12 kurang 5, 7. Yang ini sampai sini 20. Ini sisi sejajarnya kan, kali tinggi. Tingginya ini 10 bagi 2. Ini 5. Berarti ini 27 kali 5. 27 kali 5 berapa? 27 kali 5, 135. Maka jawabannya yang A. Gitu cara ngitungnya ya. Cari luas daerah di bawah grafik. Nah, yang ini lagi. Ini grafiknya, masih grafik kecepatan terhadap waktu kan. Ini grafik yang garis hitam tebal ini. Yang jadi pertanyaan adalah jarak yang ditempuh selama 7 sekon. Lihat grafiknya. Pokoknya tarik garis daerah yang diarsir sampai ke sumbu X ini. Berarti yang ini kan, ini bawah grafiknya sampai bawah sini ya, sampai garis ini. Nah, ini semuanya dia nih. Nah, sampai sini berarti kan. Nah, kalau ini kan bukan hanya satu bangun dia kan, bukan langsung kayak yang ini kan tadi langsung nih trapesium. Kalau ini kan enggak nih, kita harus bagi dia menjadi beberapa bangun aja, kayak ngitung matematika juga kan, bangun datarnya. Berarti kalau saya bagi dari sini ke sini, berarti ini bangunan pertama berupa trapesium. Yang ini juga trapesium.
Terus yang ini berupa persegi. Jadi ada 3 bangunan, harus kita hitung luasnya. Yang ini luas jumlah sisi sejajar ya. Ini sampai sini 50. Tambah ini sampai ini 30. Diperhatikan cara baca grafiknya ya. Kali tinggi. Tingginya ini kan 2 bagi 2. Berarti 80 untuk luas yang pertama. Luas yang kedua ini juga trapesium. Jumlah sisi sejajar dari sini sampai sini 30 tambah ini sampai sini 10, tinggi 5, sini 2, berarti 3 bagi 2. Ini 30 tambah 10, 40, 40 bagi 2, 20, 20 kali 3, 60. Terus satu lagi, yang ini. L sama dengan berapa ini? Sisi kali sisinya ya. Ini ke sini 10, persegi panjang ya nih. 10, ini ke sini 2. Berarti 20 meter. Habis itu jumlahkan semuanya. Berarti 80 tambah 60 tambah 20 tambah 60 140 tambah 20 berarti 160 meter. Jawabannya yang D. Kalau yang tadi, yang 2 soal tadi kita udah menghitung jarak kan. Nah, kali ini kita mau menghitung perpindahan. Ada perbedaan sedikit cara menghitung jarak dan perpindahan melalui grafik. Tapi kesamaannya sama-sama menghitung luas. Nah, perhatikan Ustazah ya gimana cara mengerjakan soal ketika yang ditanya adalah perpindahan. Ini soalnya yang ditanyakan berapa perpindahannya selama 10 detik. Berarti sampai sini kan. Grafiknya berarti yang ini kan, yang tebal ini. Nah, kita buat aja arsir dulu daerah ini buah grafiknya. Nah, ini kan. Nah, habis itu ini lagi yang di bawah lagi. Nah, yang ini kan masih ada nih. Tetap kita arsir menuju ke sumbu X-nya. Nah, jadi harus kita hitung yang ini tadi yang udah kita buat nih. Ini. Kita hitung berapa luasnya kan? Ini lagi kita hitung. Kita hitung, yang ini kan jelas ya berupa trapesium, jumlah sisi sejajar. Ini sampai sini 8 tambah ini sampai sini 2 per 6 di 4 kan, jumlah sisi sejajar kali tinggi. Berapakah tingginya? 6 bagi 2 gitu kan. 3, 8 tambah 4 12, 12 kali 3 36 meter. Terus kalau ini segitiga, alas paling tinggi bagi 2. Alasnya 8 ke 10, 2. Tingginya ini 6. Kita nggak usah pandang negatifnya tapi ya positifnya aja. 6 kan tingginya. Bagi 2. 6. Nah, kalau perpindahan itu harus diperhatikan cara menghitungnya nggak dijumlahkan lagi kayak gini. Harus yang ini dikurang karena ini berada di bawah grafik. Ini grafik ini di bawah sumbu X. Nah, ini kan kalau ada daerah yang berada di bawah sumbu X kayak gini, maka ini menjadi negatif. Cara menghitung perpindahannya berarti 36 kurang 6 yaitu 30 meter. Gini, gitu ya. Itu kalau dia perpindahan, makanya hati-hati lihat soalnya. Tapi kalau dia tanyain jarak, nah kan jarak itu sebenarnya dari awal adalah besaran skalar, jadi dia nggak mengenal tanda negatif. Maka kalau menghitung jarak baru dijumlahin aja. Mau grafiknya yang di bawah ini tetap menjadi positif kalau dia jarak. Berarti kalau jaraknya 36 tambah 6 42 meter. Ada juga kan di option. Nah, tapi bukan ini jawabannya karena dia minta perpindahan. Nah, udah lebih paham gimana cara menghitung jarak dan perpindahan dari grafik. Jadi ketika ada soal yang menyajikan grafik kecepatan terhadap waktu yang ditanyakan jarak atau perpindahan seperti ini masih ada lagi kan soalnya. Nah, maka cara menentukannya, menjawabnya dengan cara yang seperti sudah ajarkan tadi, dengan cara menghitung luas daerah di bawah grafik. Maka dari itu diingat kembali apa rumus-rumus bangun datar seperti persegi, persegi panjang, jejar genjang, trapesium ataupun segitiga. Nah, jadi perbedaan antara jarak dan perpindahan ketika ditanyakan dalam soal yang menyajikan grafik adalah kalau jarak
grafiknya mau yang di atas sumbu X atau di bawah sumbu X selalu bernilai positif ketika dijumlahkan. Namun pada perpindahan, ketika ada grafik yang berada di bawah sumbu X, maka luas daerahnya menjadi negatif. Maka ketika kita menghitung jumlah keseluruhannya, jangan lupa cantumkan tanda negatif ya. Jadi setelah ini ada soal yang harus dikerjakan, mudah-mudahan dengan mengerjakan soal Antuni akan lebih paham. Amin.